Gimana bil qadri khair wa syarr? Dari mana tuh? Wa minas sunnati. Dari dia pun biar masuknya enak gitu loh. Biar makomnya itu enak. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita dari kitab Ushul Sunnah di Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihi. Qala sahibul matan, berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-imanu bil qadri khairi wa syarri. Itu beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Wa minas sunnati lazimatil lati man taraka minha khaslatan lam yaqbalaha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi wa tasdiqu bil ahadits. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Ini adalah sesi kedua dari daurah kita terhadap kitab Ushul Sunnah, dan kita sampai kepada ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala bahwasanya di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah mereka beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruknya. Dan tadi telah kita katakan bahwasanya beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk apabila ditinjau dari sisi iradah, perbuatan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka iradah, perbuatan kehendak Allah Subhanahu wa taala maka seluruhnya kebaikan. Tidak ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang buruk. Ini sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bersabda, asyarru laisa ilaik, yakni keburukan tidak layak disandarkan kepadamu. Dan keburukan bukan merupakan sesuatu yang berasal dari dirimu. Yakni ditinjau dari sisi ciptaan, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada seorang hamba, maka seluruh takdir yang merupakan bagian dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruhnya baik. Akan tetapi ditinjau dari sisi bagaimana seorang hamba menyikapi takdir, merespon takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada dirinya, maka ada sebagian hamba yang menyikapinya secara baik dan ada sebagian hamba yang menyikapinya secara buruk. Maka perkataan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, yakni itu baik dan buruk menurut respon seorang hamba. Al-maqdur, ya, yakni yang dalam tanda kutip tertimpa takdir. Bukan yang menakdirkan, tetapi yang tertimpa takdir. Yang tertimpa takdir, yakni hamba, dia bisa jadi meresponnya dengan cara yang baik, atau dia merespon ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada dia dengan cara yang buruk. Makanya para ulama semisal Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad, beliau mengatakan sepakat imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman baik dan buruk, manis maupun pahit, sedikit maupun banyak, semuanya telah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan dengan keinginan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, takdir tidak ada yang buruk ditinjau dari segala macam sisi. Karena sesungguhnya takdir merupakan bagian dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, ketetapannya, masyiahnya. Maka yang dimaksud takdir yang buruk adalah apa yang dirasakan oleh seorang hamba, bukan apa yang kemudian berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan beriman kepada takdir baik dan buruk adalah apa yang dirasakan oleh seorang hamba, bukan apa yang kemudian bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud beriman kepada takdir baik maupun buruknya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau mengatakan dan membenarkan tasdik bil ahadits fihi wal iman biha, lam yuqal lima wala kaifa, innama huwa tasdik wal iman biha. Sampai di situ tadi. Ya. Dan kata Imam Ahmad bin Hanbal ketika menjelaskan tadi apa? Tentang setelah beliau menjelaskan tentang takdir, beliau mengatakan dan membenarkan hadis-hadis tentangnya dan beriman kepadanya. Ya, membenarkan hadis-hadis tentangnya dan beriman kepadanya, dan tidak mengatakan kenapa dan bagaimana. Sesungguhnya keadaan seorang muslim adalah membenarkan dan beriman kepadanya. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Yakni apa? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan seorang muslim wajib membenarkan hadis-hadis yang datang dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan qada dan qadar. Tidak mempertanyakan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala melakukan seperti itu kepada saya? Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan hal yang itu kepada saya? Karena sesungguhnya jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dipertanyakan tentang apa yang dia perbuat. Bahkan seharusnya dan sebenarnya kitalah yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita berbuat. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, tidak ditanyakan, tidak dipertanyakan tentang apa yang dia lakukan, bahkan manusialah yang akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Jadi kita tidak bertanya mengapa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ini dan itu kepada kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan ini dan itu kepada kita. Yang menjadi kewajiban manusia, kata Imam Ibnu Qayyim, adalah beramal sesuai dengan syariat. Adapun takdir baik, maka mustahil Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada hamba-hambanya yang maaf. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang menjadi urusan bagi seorang hamba adalah beramal sesuai dengan syariat. Dan mustahil hamba yang taat akan didatangkan takdir yang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Beramalah yang baik, maka niscaya kebaikan takdir Allah akan mendatangi Anda. Begitu kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Syifaul Alil. Maka jangan mempertanyakan ketetapan Allah, tetapi pertanyakan tentang perbuatan kita. Allahu a'lam bishawab. Baik. Oke, kita lanjutkan lagi. Wa mislu ma kana mislahu fi qadari wa mislu ahadits ar-ru'yati kulliha. Wa inna bas'an al-asma' wastawhasha minha mustami' wa innama 'alaihi al-iman biha wa an la yuradda minha harfan wahidan wa ghayriha min al-ahadits al-ma'thurati an-thiqat. Dan semisalnya hadis tentang takdir, juga semua hadis-hadis tentang melihat Allah Subhanahu wa taala, meskipun jarang terdengar dan banyak yang tidak suka mendengarnya, maka wajib mengimaninya dan tidak boleh menolak darinya satu huruf pun. Dan hadis-hadis lainnya yang maksur dari orang-orang yang thiqah atau terpercaya. Baik, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala setelah membahas tentang takdir, bahwasanya seorang muslim harus beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, dan larangan mempertanyakan takdir yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba.
Bahkan menjadi kewajiban seorang hamba adalah melakukan amal yang sesuai dengan syariat. Kemudian Imam Ahmad beralih kepada pembahasan tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Ru'yah. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan, dan semisal itu pula hadis-hadis tentang melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jemaah rahimani wa rahimakumullah, melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat bagi orang-orang mukmin adalah sesuatu yang niscaya. Melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat bagi orang-orang mukmin adalah sesuatu yang niscaya. Bahkan telah mutawatir ya, tentang tafsir yang bersumber dari salafus saleh, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ziyadah lillazina ahsanul husna waz ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman ada ganjaran yang terbaik bagi mereka dan ada tambahan. Telah mutawatir tafsir dari salafus saleh bahwasanya ziyadah di sana yang dimaksud adalah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis-hadis tentang melihat Allah Subhanahu wa taala ini mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sekali ulama, dari banyak sekali sahabat. Iya, melihat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadisnya mutawatir, bahkan Al-Qur'anul Karim menunjukkan perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhu yawma idzin nazirah illa rabbihan nazirah." Pada hari itu wajah orang mukmin berseri-seri, kepada Rabbnya mereka melihat. Belum lagi Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan bahwasanya suatu saat kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini, tidak berdesak-desakan. Yang dipersamakan oleh Rasulullah adalah tata cara melihatnya, bukan Rasul mempersamakan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan purnama. Hadis-hadis tentang ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak bagi orang-orang mukmin adalah hadis-hadis yang mutawatir, dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi ada beberapa kelompok yang menyimpang di dalam masalah ini. Yang pertama, yang mengatakan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia juga di akhirat. Bantahannya telah kita sebutkan tadi. Nampak jelas kesalahan orang-orang yang mengatakan apa? Mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di akhirat bagi orang-orang mukmin. Ya. Sebagian orang, sebagian kelompok mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di dunia juga di akhirat. Di dunia bisa dilihat juga di akhirat. Perkataan seseorang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia sebagaimana juga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ini pun keliru. Karena Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yara ahadakum, salah seorang di antara kalian tidak akan mungkin melihat Allah Subhanahu wa taala hatta yamut, sampai dia mati. Jadi tidak mungkin seseorang akan melihat Allah Subhanahu wa taala sampai dia mati. Maka melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala sendiri di permukaan bumi dalam keadaan masih hidup adalah sesuatu yang dimustahilkan di dalam syariat kita, dan begitu juga sabda Rasulullah SAW. Maka ada dua kelompok yang menyimpang di dalam masalah ini, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di mana saja, kapan saja, dan yang kedua yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di mana saja, di kapan saja. Ini. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis tentang ru'yah ini sungguh sangat banyak. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya seseorang mukmin harus beriman terhadap perkara ini, walaupun hadisnya jarang terdengar, walaupun sebagian manusia merasa tidak suka. Ini adalah manhaj yang ditetapkan oleh Imam Ahmad. Bahwasanya apa? Ketidaktahuan terhadap sesuatu yang ada jangan menyebabkan seseorang menolak kebenaran. Terkadang seseorang menolak kebenaran karena ketidaktahuannya, padahal sesuatu itu ada. Makanya Imam Ahmad mengatakan
walaupun jarang terdengar, walaupun sebagian manusia tidak suka. Jadi sebagian orang menolak kebenaran karena ketidaktahuannya, padahal sesuatu tersebut benar. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ketidaktahuan terhadap sesuatu yang benar jangan sampai kemudian menyebabkan seseorang menolak kebenaran. Iya. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala juga mengatakan, walaupun sebagian orang tidak suka, yakni tidak suka ketika hadis-hadis yang semisal ini disampaikan, ya, tidak suka ketika hadis-hadis semisal melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, disampaikan. Ketidaksukaan itu beraneka ragam sebabnya. Ya, mungkin ketidaksukaan ditinjau dari sisi yang menyebabkan mereka tidak suka karena akidah mereka yang rusak ataupun yang selainnya. Maka kata Imam Ahmad, jangan sampai seseorang menolak hadis tersebut walaupun hanya satu huruf, ataupun hadis-hadis yang semisal yang ma'thurah anis siqat, yang diriwayatkan dari rawi-rawi yang siqah. Perkataan yang diriwayatkan dari rawi-rawi yang siqah ini mengisyaratkan bahwasanya hadis tersebut sabit lagi sahih. Hadis tersebut sabit, yakni benar datangnya dari sisi Rasulullah dan diriwayatkan dari jalan orang-orang yang kuat riwayatannya. Iya. Baik. Wa an la yukhasima ahadan wa la yunazaruh wa la yata'allama jidal fa innal kalama fil qadari wal ru'yati wal qur'ani wa ghairiha min as-sunnani makruh wa manhiyun anhu la yakunu sahih. Tidak boleh berdebat seorang tentangnya dan mempelajari ilmu berdebat, karena berdebat dengan tentang takdir, ru'ya, Al-Qur'an dan yang selainnya dari prinsip-prinsip as-sunnah adalah makruh dan terlarang. Baik. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengingatkan bahwasanya apabila telah tegak hujjah yang ma'thurat anis thiqat, apabila telah tegak hujjah hadis-hadis yang sahih yang ma'thur, yang diriwayatkan dari orang-orang yang thiqat, maka tidak boleh diperdebatkan, tidak boleh berbantah-bantahan. Hadis-hadis yang sahih yang benar-benar datangnya dari sisi Rasulullah, maka sikap kita menerima, tunduk, taslim, tidak boleh diperdebatkan, tidak boleh dibantah. Iya, karena akal harus tunduk kepada wahyu, dan kita sama-sama mengetahui bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah itu wahyu, wahyu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa kata Imam Ahmad? Karena berbicara tentang takdir, yakni berbantah-bantahan tentang takdir, berbantah-bantahan tentang masalah ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala, berbantah-bantahan tentang Al-Qur'anul Karim, ini adalah perkara yang tercela. Ya, ini adalah perkara yang tercela, makruh, tercela, kata Imam Ahmad, tidak disukai, yakni haram dan terlarang untuk mengerjakan perkara tersebut. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka berdebat di dalam masalah takdir. Ini sahabat Rasulullah yang mereka berdebat di dalam masalah takdir, sehingga perdebatan mereka ini terdengar oleh Rasulullah. Maka apa? Maka Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam keluar ke hadapan mereka dalam keadaan wajahnya menampakkan kemarahan. Kemudian beliau mengatakan, bihadza umirtum, apakah untuk urusan ini kalian aku perintahkan? Apakah untuk urusan ini kalian aku perintahkan? Yakni apakah untuk urusan perdebatan ini kalian aku perintahkan? Au lihadza khuliqtum, apakah untuk urusan ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian? Artinya apa? Ya. Artinya apa jemaah rahimani wa rahimakumullah? Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, apakah untuk urusan ini, yakni apakah untuk berdebat tentang Al-Quran, berdebat ini dimundur apa?
Apa kata beliau ketika melihat sebagian sahabatnya berdebat? Beliau mengatakan, bihaza umirtum, apakah untuk urusan ini kalian diperintahkan? Au lihaza khuliqtum, apakah untuk urusan yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian? Pertanyaan beliau ini pertanyaan dalam makna mengingkari, yakni aku tidak pernah memerintahkan kalian untuk berdebat di dalam masalah-masalah seperti ini. Yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian bukan untuk memperdebatkan permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi pertanyaan Rasul ini istifham inkari, pertanyaan dalam makna mengingkari. Apakah untuk urusan ini aku perintahkan kalian? Apakah untuk urusan ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian? Tadribunal Qur'an ba'dahu ba'dan bi ba'din. Kalian membenturkan Al-Qur'an satu dengan yang lain. Bihadza halakatil umami qablakum. Inilah yang menjadi sebab binasanya umat-umat sebelum kalian. Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa alaina taslim minallahi risalah. Dari Allah Subhanahu wa taala risalah agama Islam ini. Ya? Dan Rasul yang melampaikan. Wa alaina bitaslim. Adapun kita, bukan dari kita risalah, bukan kita juga yang menyampaikan, bahkan kitalah yang disampaikan. Apa kata Imam Sufyan Ibnu Uyainah? Wa alaina bitaslim. Kita tunduk. Sami'na wa ata'na. Jadi sesuatu yang kita dengar dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah, andai kata tidak masuk akal, maka orang-orang yang berilmu akan mengatakan sami'na wa ata'na. Tunduk patuh, tidak memperdebatkan antara satu ucapan dengan ucapan yang lain. Ini thariqah alul bid'ah. Memperdebatkan Al-Quran, memperdebatkan As-Sunnah. Ini thariqah alul bid'ah. Membenturkan ayat satu dengan ayat yang lain dengan tujuan-tujuan yang batil. Baik. Imam Baghawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan kesepakatan ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya berdebat di dalam perkara-perkara pokok akidah adalah perkara yang tercela dan mempelajarinya juga adalah sesuatu yang haram. Ini kata Imam Baghawi dalam kitab beliau Syarhus Sunnah. Allahu a'lam. Baik. La yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalamin sunnah min ahli sunnati hatta yada'a al-jidal wa yusallima wa yu'mina bil athar. Baik. Dan tidak termasuk dari ahli sunnah orang-orang yang berbicara dan berdebat tentang takdir, ru'ya dan Al-Quran, meskipun perkataannya sesuai dengan as-sunnah, hingga ia meninggalkan perdebatan dan berserah diri serta beriman terhadap asar-asar. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala sekali lagi menegaskan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah tidak memperdebatkan perkara-perkara seperti ini. Perkara ru'ya, ya, perkara qada dan qadar, dan yang semisalnya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak memperdebatkan perkara ini. Andai kata kemudian seseorang memperdebatkan perkara tersebut dan kebetulan dia benar, maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pun mengatakan orang tersebut telah melakukan perbuatan salah. Ya? Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, seseorang itu tidak boleh berbicara sesuatu tanpa ilmu. Ketika dia berbicara sesuatu tanpa ilmu, kebetulan yang dia bicarakan benar, itu tidak menunjukkan kebenaran perbuatan dia. Saya ulangi, seseorang itu tidak boleh berbicara sesuatu tanpa ilmu. Andai kata seseorang yang berbicara tanpa ilmu tersebut benar, maka kebenaran ucapan dia itu tidak menunjukkan perbuatan dia benar. Tetap saja perbuatan dia itu salah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Maka janganlah kalian mengucapkan sesuatu tanpa ilmu. Inna sama wal basar wal fuad kana ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala,
pendengaran, penglihatan hati, dan semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl. Surat Al-Isra ayat ke-36. Surat Al-Isra ayat ke-36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Maka janganlah kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu. Tidak boleh. Bagi orang yang berdebat, dia wajib memiliki ilmu. Bagi orang yang bagi orang yang terpaksa berdebat, dia wajib memiliki ilmu. Terkadang seseorang terpaksa untuk berdebat, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Du'ad. Ya, perdebatan itu maklum ada memang, tetapi sebagaimana yang kita katakan tadi, tidak dikerjakan oleh semua orang, tetapi oleh orang-orang yang kuat keilmuannya dengan tujuan yang baik. Dan itu bukan jalan pertama, tetapi jalan yang terakhir untuk menampakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad ketika berdebat kepada Ibnu Abi Du'ad. Iya. Tetapi orang-orang yang melakukan perdebatan, orang-orang yang memiliki ilmu. Makanya kata Imam Ahmad, wala yakun sahib wa in asaba bi kalamihi sunnah. Tidak boleh seseorang itu berdebat, walaupun terkadang orang yang mengucapkan ucapan tersebut benar ucapannya sesuai dengan sunnah. Karena tidak boleh seseorang mengucapkan sesuatu tanpa memiliki ilmu. Ini menunjukkan kepada kita Imam Ahmad rahimahullahu taala berwasiat kepada Ahlussunnah agar kemudian menjauhi diri dari perdebatan, dan bersamaan dengan itu yakni apa? Tidak berdebat, ya, menjauhi diri dari perdebatan, dan bersamaan dengan itu tidak berbicara sesuatu kecuali dengan ilmu. Wallahu a'lam. Qala sahibul matan wal Qur'anu kalamullah wa laysa bimakhluq wa la yathufu an yaqul laysa bimakhluq qala fa inna kalamallahi laysa biba'inin min wa laysa minhu syai'un makhluq. Baik. Berkata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala, Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk, dan tidak boleh lemah atau melemah untuk mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk, karena sesungguhnya kalamullah itu tidak terpisah darinya dan tiada suatu bagian pun darinya yang makhluk. Baik, di dalam masalah ini setelah menjelaskan yang pertama, apa kata Imam Ahmad yang pertama? Imam Ahmad menetapkan kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Kemudian yang kedua, Imam Ahmad menjelaskan wajib mengimani ru'yatullah. Kemudian yang ketiga, Imam Ahmad masuk kepada pembahasan Al-Quran kalam Allah bukan makhluk. Al-Quran kalam Allah Subhanahu wa ta'ala bukan makhluk, yakni Al-Quranul Karim yang dibaca oleh seorang muslim, yang termaktub di dalam mushaf, yang ada di dalam hafalan, itu semuanya kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk. Ya. Al-Quran adalah kalam Allah, laisa bimakhluk. Ini sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seorang musyrik yang meminta perlindungan kepada kalian, maka lindungilah dia sampai dia mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sebagian orang yang mengatakan, yang pertama, Al-Quran itu bukan kalamnya Allah, tetapi Al-Quran itu ibarat atas kalam Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki sifat kalam. Maka apa yang kemudian diwahyukan kepada Rasulullah adalah dalam tanda kutip yang diintip Jibril dalam catatan Lauhul Mahfuz tentang wahyu. Aneh-aneh memang makulat-makulat mereka ini. Jadi pembicaraan tentang Al-Quran kalam Allah itu macam-macam orang-orang itu ngomongnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berkalam, tetapi apa yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah adalah penafsiran dari Al-Quran. Itu bukan kalam Allah, tetapi apa yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah adalah penafsiran Jibril terhadap kalamnya Allah. Ini pertama. Yang kedua, Allah tidak memiliki sifat kalam. Lalu Al-Quran itu apa? Apa yang diintip dalam tanda kutip oleh Jibril terhadap catatan Lauhul Mahfuz.
Ya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat kalam, tetapi bukan kalam bisawt wa bil lafz, bukan kalam suara, bukan kalam ucapan, tetapi kalam binafsi, kalam di dalam dirinya. Yang kemudian dengan sesuatu cara Jibril mengetahui, diwahyukan kepada Rasulullah. Perkataan dengan sesuatu cara Jibril mengetahui, mereka pun berbeda pendapat caranya seperti apa. Aneh-aneh memang. Jadi Allah itu tidak berkalam dengan suara, tidak berkalam dengan lafaz, tetapi berkalam dengan diri di dalam dirinya sendiri. Yakni apa? Kalam binafsi. Seperti Anda ngomong di dalam hati. Jadi yang disampaikan kepada Rasulullah adalah apa yang diketahui oleh Jibril dari Rabb-nya. Walaupun mereka kemudian berbeda pendapat bagaimana caranya Jibril mengetahui kalam binafsinya Allah. Gimana caranya? Beda lagi mereka pendapat dengan perbedaan pendapat yang luar biasa. Tujuan mereka menafikan sifat kalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu dua. Kelihatannya tujuannya bagus. Tujuan mereka menafikan sifat kalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu dua. Karena apa? Yang pertama, untuk mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesamaan sifatnya dengan manusia. Manusia punya sifat kalam, yakni mampu berbicara. Mustahil Allah juga berbicara seperti pembicaraan manusia. Maksudnya apa? Manusia berbicara. Apa pembicaraan manusia? Bismillahirrahmanirrahim. Itu pembicaraan siapa? Pembicaraan manusia. Mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara seperti itu. Karena Rabb maha tinggi. Laisa kamitslihi syai', kata mereka. Berhubung Rabb azza wa jalla maha tinggi, tidak mungkin sama dengan manusia, maka yang dibaca oleh manusia Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, dan seterusnya, itu bukan kalam Allah, itu kalamnya Jibril. Yang Jibril entah dengan satu dan lain cara bagaimana mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah. Bagus apa enggak tujuan mereka? Bagus ya. Tapi terpuji gak? Yang kedua, kenapa mereka menafikan sifat kalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena mereka beranggapan bahwasanya apa? Kalam itu sesuatu yang muhdath, yang baru. Maksudnya apa? Begini. Perhatikan saya nih ya. Saya bukan hendak menyerupakan Allah dengan makhluk, na'udzubillah. Ya, perhatiin aja saya. Tes. Maka perkataan tes tadi itu baru. Sebelumnya tidak ada. Saya diam. Diam saya nih ya. Tes. Maka ucapan tes saya tadi itu baru. Sebelumnya tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersifati sebagai azali mustahil memunculkan sesuatu yang muhdath baru. Sedangkan ucapan itu muhdath baru. Kalam itu muhdath, yaitu sesuatu yang baru. Nah, ketika kemudian apa? Sahabat-sahabat belum ada. Ini menurut mereka. Ketika sahabat-sahabat belum ada, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan apa? Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Jadi ucapan Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, itu muhdath ketika sahabat ada. Maka sesuatu yang baru tidak mungkin ada pada diri Allah, karena Allah itu azali, telah ada sebelumnya. Coba dua perkara ini. Jadi mereka menolak sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab dua perkara pokok. Yang pertama, mereka mengingkari kemungkinan kesamaan sifat makhluk dengan Allah. Dan yang kedua, mereka mengingkari kemungkinan ada sesuatu yang muhdath pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka meyakini bahwasanya kalam Allah itu azali, sesuatu yang ada sebelumnya. Makanya mereka ingkari. Dan bentuk pengingkaran yang dua macam ini muncul natijahnya, yakni turunannya. Kalau begitu, Al-Quran itu sudah ada sebelumnya. Kemudian Jibril mengintip catatan di Lauhil Mahfuz. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Berarti apa yang Rasul dengar, apa yang Rasul dapatkan dari Jibril bukan kalamnya Allah, tapi hasil pembacaan Jibril terhadap
tulisan kalamnya Allah di Lauhil Mahfuz. Begitu makolat mereka. Aneh-aneh ya. Ya macam-macam memang. Ada dua buku yang bagus dalam masalah ini. 3 sih. Makolat-makolat orang-orang miring gini ada 3 buku. Yang pertama Maqalatul Islamiyyin, tulisan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua Al-Farqu Bainal Firaq, tulisan Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Dan yang ketiga tulisannya Imam Ibnu Taimiyah, Al-Furqan Baina Ahlul Haq wal Ahlul Batil. Nah, 3 buku ini menjelaskan tentang itu tadi itu. Kenapa sebagian orang menolak sifat kalam Allah? Siapa mereka? Alasannya apa? Kenapa sebagian orang menolak kemungkinan seorang muslim bisa melihat Allah nanti pada hari akhirat kelak? Sebabnya apa? Alasannya apa? Dibantah. 3 buku. Jadi pembahasan tentang usul firaq di dalam syariat Islam, di dalam masalah keagamaan, pembahasan tentang usul firaq itu rata-rata bersumber dari 3 buku ini. Maqalatul Islamiyinnya Abul Hasan Al-Asy'ari, yang kedua Al-Farqu Bainal Firaqnya Abdul Qahir Al-Baghdadi, dan yang ketiga Al-Farqu Bainal Haq wal Batil Ibnu Taimiyah. Ini buku luar biasa bagus. Iya. Jadi kalau kemudian mau tahu kenapa ada orang-orang yang nolak sifat kalamnya Allah, apa alasannya? Itu tadi itu. Jadi sebagian mereka mengatakan enggak, Allah enggak memiliki sifat kalam. Tidak memiliki sifat kalam. Jadi Al-Quran itu apa? Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tulis di Lauhil Mahfuz. Lalu yang disampaikan Jibril ngintip ke Lauhil Mahfuz. Jadi Allah tidak punya sifat kalam. Ada juga sebagian mengatakan Allah punya sifat kalam, tapi di dalam dirinya, seperti seseorang berbisik di dalam hatinya. Lalu bagaimana Jibril bisa mengetahui? Allahu a'lam. Terjebak kepada apa? Pemikiran mereka sendiri. Adapun Ahlussunnah mengatakan Al-Quran kalam Allah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berkalam secara hakiki, dengan suara, dengan huruf yang dipahami oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Apa yang kemudian kita baca pada hari ini dengan Alhamdulillahirrabbilalamin, itu adalah apa yang didengar oleh Jibril dari Rabbnya. Ini disampaikan oleh Jibril kepada Rasulnya. Kan begitu saja. Kalau kemudian perkataan, kalau dikatakan Allah punya sifat kalam, jadi mirip kayak manusia, maka kita katakan sifat kalam manusia tidak sama dengan sifat kalam Allah. Kalam Allah seluruhnya terpuji, adapun kalam makhluk, kadang-kadang makhluk ngomong sesuatu yang tidak terpuji. Tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala mengucapkan kalimat kalam yang buruk. Tidak pernah. Makanya Al-Quran dari awal sampai akhir, kalamnya Allah semuanya hak. Tidak ada kebatilan dari ujung satu ke ujung yang lain, dari berbagai macam sisi. Sedangkan kalam manusia, betapa sering kita mengucapkan kalimat yang tidak terpuji. Nah, coba tuh. Dari sisi itu saja udah beda antara kalam manusia dengan kalam Allah. Makanya kalam manusia berkalam dengan manusia memiliki sifat kalam dengan berbagai macam kekurangannya. Kan begitu saja ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam dengan sekian banyak keutamaannya, kemuliaannya, tidak ada kekurangan sama sekali. Al-Quran kalam Allah, dan dengan sebab Al-Quran kalam Allah ini, Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara di 3 masa kekhalifahan dan dibebaskan di kekhalifahan yang keempat, Al-Mutawakkil. Jadi Imam Ahmad itu dipenjara dalam 3 masa kekhalifahan gara-gara mempertahankan akidah Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Tapi ada sebagian orang, ya, dari kalangan Ahlussunnah pada masa itu, yang kemudian ketika menghadapi ujian dari khalifah yang terpengaruh oleh pemikiran Mu'tazilah dalam masalah bab kalam Allah, menjadi lemah. Ketika ditanya Al-Quran kalam Allah, yang diucapkan oleh kita itu kalam Allah atau kalam makhluk? Nah, sebagian Ahlussunnah menjadi lemah ketika ditanya masalah ini. Al-Quran itu kalam Allah. Lalu yang diucapkan oleh kita ketika kita sholat itu kalam Allah atau kalam makhluk? Al-Quran kalam Allah, adapun yang diucapkan oleh makhluk ketika mengucapkan kalam Allah, Allahu a'lam. Ada sebagian ulama Ahlussunnah yang seperti itu. Al-Quran kalam Allah.
Lalu yang tertulis di dalam mushaf itu kalam Allah atau makhluk? Mushaf itu kertas kan? Kalam Allah atau makhluk? Al-Quran itu kalam Allah. Ditinjau dari Al-Qari, yakni mengucapkannya, itu Allah. Tetapi ketika tertulis, Allahu a'lam, sebagian Ahlussunnah melakukan ini. Ini membuat apa? Membuat Imam Ahmad bin Hambal geram. Makanya Imam Ahmad mengatakan tidak boleh kemudian seseorang apa? Melemah di dalam masalah ini. Al-Quran kalam Allah, kalam Allah. Yang diucapkan manusia. Ini Mu'tazilah ini begitu tuh. Al-Quran kalam Allah, kalam Allah. Kamu ini manusia atau bukan manusia? Manusia. Manusia itu makhluk, makhluk. Lalu kalau kamu mengucapkan Al-Quran, ucapan kamu ini kalam Allah atau kalamnya kamu yang makhluk? Terjebak sebagian ulama Ahlussunnah pada saat itu. Kertas ini makhluk, makhluk. Pena makhluk, tinta makhluk. Al-Quran ditinjau dari qari yang mengucapkannya pertama kali Allah. Lalu kalau maktub tertulis, apa itu? Makhluk bukan? Maka sebagian ulama Ahlussunnah mengatakan Al-Quran kalam Allah, titik. Karena kemudian terpengaruh, bukan terpengaruh ya, bingung dalam masalah ini, melemah. Saya tidak perlu sebutkan siapa mereka, tapi ada sih nama-namanya. Makanya hal ini menjadikan Imam Ahmad dalam tanda kutip geram. Kata Imam Ahmad, jangan melemah. Kalau dikatakan Al-Quran kalam Allah, maka jangan mundur dan katakan bahwasanya bukan makhluk dalam berbagai macam sisinya. Karena sifat kalamnya Allah itu tidak terlepas dari Allah itu sendiri. Ditinjau dari apa yang tertulis, ditinjau dari apa yang diucapkan, maka yang tertulis dan yang diucapkan, yang pertama kali mengucapkannya adalah Allah. Makanya Imam Ahmad lah orang yang pertama-tama melengkapi Al-Quran kalam Allah, walaysa bimakhlukin, bukan makhluk. Kalau ulama-ulama sebelumnya mengucapkan Al-Quran kalam Allah, berhenti di situ. Dipermainkan sama Mu'tazilah. Makanya ada fitnah lafzi. Lafadku ketika membaca Al-Quran itu kalam Allah atau makhluk? Lafadku ketika membaca Al-Quran ditinjau dari yang pertama kali mengucapkannya Allah. Sedangkan perbuatanku ketika membaca Al-Quran makhluk. Itu kata Imam Ahmad. Ini bagus ini. Iya kan? Selesai itu. Ketika antum membaca Al-Quran, bacaan antum Al-Quran tersebut itu kalam Allah atau kalam antum? Kejebak itu. Sebagian ulama Ahlussunnah terjebak. Maka Imam Ahmad menguatkan akidah ini. Ulama-ulama sebelum Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalam Allah, titik. Dipermainkan sama Mu'tazilah. Kalau Al-Quran kalam Allah, lafaz antum apa? Yang antum tulis apa? Maka kata Imam Ahmad, Al-Quran kalam Allah bukan makhluk. Konsekuensinya apa? Yang antum ucapkan ditinjau dari yang mengucapkannya pertama kali Allah. Adapun perbuatan antum di dalam mengulangi kalam yang pertama kali tersebut makhluk. Maklum ini? Bingung ya? Saya ulangi. Al-Quran itu makhluk atau bukan? Bukan. Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Lalu antum ketika mengucapkan Al-Quran, apakah ucapan antum itu makhluk atau bukan? Nah, inilah yang dipermainkan oleh Mu'tazilah. Ajang Mu'tazilah untuk kemudian menggoyang-goyang akidah Ahlussunnah dalam masalah ini. Apa kata Imam Ahmad? Apa yang diucapkan oleh seorang hamba ditinjau dari sisi siapa yang mengucapkannya pertama kali adalah kalam Allah. Ditinjau dari sisi yang mengucapkannya yakni makhluk, maka perbuatan antum di dalam mengucapkan Al-Quran itu perbuatan antum makhluk. Tapi yang antum ucapkan adalah kalam Allah. Binisbatil kalam, kalam Allah. Binisbatil fil, makhluk. Begitu kata Imam Ahmad. Ini luar biasa. Karena kalau dikatakan Al-Quran kalam Allah, kalam Allah. Perbuatan antum ketika mengucapkan Al-Quran, apakah itu kalam Allah? Perbuatan saya, ya itu perbuatan saya, tapi yang saya nukil kalam Allah. Begitu intinya.
Jadi jangan sampai kemudian seorang muslim, Al-Quran kalam Allah, kalam Allah. Jadi ketika kamu membaca Al-Quran, ya saya sedang mewakili Allah berkalam. Nah ini bahaya. Bahaya. Begitu ya. Nah ini dia. Ini yang namanya kedetailan di dalam pembicaraan ilmu. Makanya kata Imam Ahmad, jangan sampai kemudian terjebak mengatakan Al-Quran itu makhluk. Karena apa? Fa'inal kalam laisa biba'in minhu. Karena kalam Allah itu tidak terlepas darinya. Perkataan Imam Ahmad ini, karena sesungguhnya kalam Allah itu tidak terlepas darinya, itu untuk membantah pendapat yang kedua tadi, bahwasanya kalam itu ditolak karena sifat muhdath. Perhatikan. Ada berapa tadi orang menolak sifat kalam, sebabnya apa? Apa tadi? 2. Sebabnya apa? Mirip kayak makhluk, udah dibantah. Ya kan? Lalu membantah sifat muhdath dalam kalam gimana caranya? Imam Ahmad mengatakan fa inna kalam laisa biba'in minhu. Karena sifat kalam itu tidak pernah lepas dari sisi Allah. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berkalam, bukan berarti Allah tidak mampu berkalam. Sesuatu yang muhdath awalnya tidak ada sama sekali hakikatnya. Ketika kemudian ada, baru dikatakan muhdath. Ketika Allah tidak berkalam, bukan berarti tidak sanggup. Kalau manusia, sifat kalamnya muhdath. Kok bisa? Manusia sifat kalamnya muhdath tidak? Baru enggak? Kenapa baru? Emang antum lahir langsung bisa bicara? Enggak ya? Jadi sifat kalamnya manusia muhdath. Manusia tidak memiliki sifat kalam yang azali. Baru sifat kalam bagi manusia. Jadi menganalogikan sifat kalam Allah itu sesuatu yang muhdath, itu keliru. Karena itu analogi yang awalnya mereka coba talak 3 terhadap yang pertama. Mereka kan mengatakan begini, lihat, ini memang ruwetnya ahlul bid'ah. Mereka katakan Allah nggak sama dengan makhluk. Betul. Tetapi di dalam bab muhdathnya kalam Allah, mereka terjatuh di dalam bab menyamakan Allah dengan makhluk. Gimana? Allah nggak sama dengan makhluk? Enggak. Kalam Allah tidak sama dengan kalam makhluk? Enggak sama. Lalu, ya Allah tidak punya sifat kalam. Itu yang pertama tadi. Udah kita bantah. Betul? Tetapi di dalam bab kedua ini, mereka mengatakan kalau menetapkan sifat Allah itu sebagai sifat kalam, itu memuhdatkan, yakni mendatangkan sifat baru bagi Allah. Allah azali, mustahil ada sifat baru. Ketika mengatakan Allah azali, mustahil ada sifat baru, betul ya? Hah? Betul ya? Nah, ketika mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat azali, mustahil ada sifat baru pada Allah, maka Allah mustahil berkalam secara hakiki. Itu pada hakikatnya terjebak kepada menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Mereka kan mengingkari manusia sama dengan Allah, tetapi di sini terjebak. Nah, manusia sifat kalamnya baru, sedangkan Allah tidak. Makanya kata Imam Ahmad, fa inna kalamullah laisa biba'in minhu. Karena kalam Allah itu tidak lepas dari sisinya. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berkalam, bukan berarti belum mampu berkalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berkalam, bukan berarti kehilangan kemampuan kalam. Ada orang yang mampu bicara tapi kemudian diam gara-gara batuk. Ada orang yang mampu bicara tapi kemudian diam gara-gara apa? Batuk, sesak napas. Mampu bicara dia, tapi dia diam karena apa? Batuk, sesak napas, sakit gigi. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bicara bukan karena sebab-sebab seperti itu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berkalam, bukan berarti sifat kalamnya terlepas. Laisa biba'in, enggak bisa terlepas dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesuatu yang merupakan bagian darinya, apa kata Imam Ahmad, yang merupakan makhluk. Baik. Wa iyyaka wa munazzarata man ahdasa fi wa man qala bi lafzi wa ghairi wa man waqafa fihi faqala la adri makhluqun aw laysa bi makhluqin wa innama huwa kalamullah. Fahada sahibu bid'ah mithlu man qala wa makhluqun wa innama huwa kalamullahi laysa bi makhluqin. Iya, sampai di situ.
Dan hindarilah berdebat dengan orang-orang yang membuat perkara baru tentangnya. Orang yang mengatakan lafazku dengan Al-Quran adalah makhluk dan selainnya, serta orang yang tawakuf tentangnya, yang mengatakan aku tidak tahu makhluk atau bukan makhluk, akan tetapi ia adalah kalam Allah. Karena orang ini adalah ahli bid'ah, seperti yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Ini tadi telah saya isyaratkan bahwasanya ketika sebagian ulama Ahlussunnah mengatakan Al-Quran kalam Allah, ya, dan membela pendapat tersebut, membantah pemahaman Mu'tazilah sehingga Mu'tazilah tidak berkutik, maka sebagian Mu'tazilah mencoba untuk menggoyang akidah Ahlussunnah lewat cara yang lain. Kalau Al-Quran itu kalam Allah, lalu bagaimana pelafatan kamu terhadap Al-Quran? Apakah pelafatan kamu itu adalah kalamnya Allah? Lalu bagaimana yang tertulis di dalam kitab? Apakah yang tertulis dalam kitab itu kalamnya Allah? Kan itu makhluk yang tertulis dalam kitab. Nah, maka sebagian ulama Ahlussunnah ada yang terfitnah di dalam masalah ini, yang membuat kemudian Imam Ahmad geram, yang mengatakan jangan melemah di dalam masalah ini, ucapkan Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Dan Imam Ahmad kemudian bahkan mengatakan, ya, barang siapa yang mengatakan lafadzku ketika melafatkan Al-Quran itu makhluk dan yang dia inginkan adalah Al-Quran itu sendiri, dia sahibul bid'ah. Maksudnya apa? Al-Quran itu kalam Allah, iya. Lalu lafaz kamu apa? Oh, lafaz saya makhluk. Dan yang dia inginkan adalah Al-Quran itu sendiri, dia ahlul bid'ah. Kalau dikatakan Al-Quran itu kalam Allah atau bukan kalam Allah, lalu bagaimana? Dia makhluk atau bukan? Ketika dilafazkan olehmu, diam. La adri, saya nggak tahu. Kata Imam Ahmad, ini pun terjatuh kepada perbuatan bid'ah. Maka harusnya bagaimana? Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Seperti itu, kata Imam Ahmad. Ini telah saya isyaratkan tadi. Baik. Wal imanu bi ru'yati yaumil qiyamah kama ru'ya an Nabi sallallahu alaihi wasallam min al ahadits as-sihah. Beriman terhadap ru'ya melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagaimana hadis-hadis sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala menggeser pembicaraannya ke dalam bab ru'yah, bahwasanya kaum mukminin akan melihat Rabb Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak. Ya, kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan dalil-dalilnya maklum telah kita sebutkan tadi dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-15, kala innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Yakni pada hari tersebut orang-orang kafir akan terhijab dari melihat Rabbnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, apabila orang-orang kafir terhijab, yakni dia tidak bisa melihat Rabbnya, maka mafhumnya seorang muslim akan melihat Rabbnya Azza wa Jalla. Kalau orang-orang kafir terhijab, yakni tidak bisa melihat Rabbnya pada hari kiamat, maka pemahamannya yang terambil adalah seorang muslim mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini sebagaimana kemudian ditegaskan oleh Imam Syafi'i dan dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir, dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ya. Dan telah saya sampaikan tadi surat apa yang berbunyi lillazina ahsanul husna waz ziyadah, dan bagi orang-orang yang masuk ke dalam surga ada tambahan, ada ganjaran yang baik dan tambahan. Maka tambahan di sana telah sepakat ulama Ahlussunnah bahwasanya dimaksud tambahan di sana adalah melihat Rabb Azza wa Jalla. Ya, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala beliau menyebutkan wa ajma' ahlul haq, dan telah sepakat yakni orang-orang yang benar, orang-orang telah bersepakat pembawa kebenaran, dan telah bersepakat orang ahli tauhid yang jujur
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat nanti pada hari kiamat. Sebagaimana maklum hadisnya yang diriwayatkan secara sahih dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu fa innahu ma'surun an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibn Abbas, rawahu Hakama Ibnu Aban an Ikrimah an Ibn Abbas, wa rawahu Ali ibn Zaid an Yusuf ibn Mihran an Ibn Abbas, wal haditsu indana ala zahiri kama jaa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kalamu fihi bid'ah walakin nu'minu bih kama jaa ala zahirihi wala nunaziru bihi ahadan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Rabbnya. Telah ada asar yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan oleh Al-Hakam bin Aban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, serta diriwayatkan oleh Ali bin Zaid dari Yusuf bin Mihran dari Ibnu Abbas. Dan hadis tersebut menurut kami hendaknya dipahami sesuai dengan makna zahirnya, sebagaimana hal itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab memperdebatkan tentangnya adalah bid'ah. Akan tetapi kami mengimaninya sesuai dengan makna zahirnya, sebagaimana hal itu datang kepada kami, dan kami tidak memperdebatkan tentangnya dengan siapapun. Baik jemaah, melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak bagi seorang mukmin adalah sesuatu keniscayaan. Tidak ada khilaf di dalam masalah ini sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Nah, yang jadi masalah, maaf ya, itu yang pertama. Yang kedua, melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup bagi seorang mukmin di dunia ini sesuatu yang juga telah dikatakan oleh para ulama tidak mungkin. Tapi yang jadi masalah, apakah Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah pernah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau masih hidup? Jadi kita harus kemudian apa? Berikan mahalu nizanya. Mahalu niza itu apa ya istilahnya? Poros dari perbedaan pendapat. Kalau kita katakan titik tengkarnya di mana gitu, Pak. Titik tengkar. Jadi jangan sampai antum rancu dalam masalah ini. Melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak bagi seorang mukmin itu sesuatu yang telah ditetapkan lewat riwayat-riwayat yang sangat banyak lagi mutawatir. Keniscayaan. Selesai ini. Melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hidup bagi seorang mukmin di dunia, maka ini pun tidak mungkin menurut pendapat yang sahih, dan ini pendapat yang benar. Ya. Telah kita sebutkan tadi hadis riwayat Imam Muslim. Lalu yang menjadi permasalahannya, yang ulama Ahlussunnah khilaf di dalamnya, menjadi dua pendapat. Melihat Allah Subhanahu wa taala, apakah Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya sendiri dalam keadaan beliau masih hidup? Ulama Ahlussunnah terbagi menjadi dua pendapat di dalam masalah ini. Pendapat pertama yang dipegang oleh Imam Ahmad bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala pernah dilihat oleh Rasulnya dalam keadaan beliau masih hidup. Ini pendapat Imam Ahmad. Ya, adapun pendapat ulama-ulama yang lain mengatakan bahwasanya Rasul tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beliau masih hidup. Yang Rasul lihat adalah cahaya Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, bukan Rabb Azza wa Jalla. Berbeda cahaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang dilihat. Nah, sebenarnya khilaf ulama ini bersumber dari hadis ya, yang kemudian di sana apa? Di sana diperbincangkan oleh para ulama tentang hadis, yakni ya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan ini mazhabnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berpendapat mirip kayak Imam Ahmad.
Bukan ya, bukan Ibnu Abbas berpendapat mirip ke Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas. Saya koreksi ucapan saya. Ucapan saya Imam Ibnu Abbas berpendapat mirip ke Imam Ahmad, mengesankan Ibnu Abbas ngikutin pendapat Imam Ahmad. Keliru itu ya. Keliru. Saya koreksi. Imam Ahmad mengikuti pendapatnya Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Yakni ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, Ibnu Abbas berpendapat beliau, yakni Rasulullah, melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya sendiri. Dan dalam riwayat yang lain, ketika kemudian yakni orang-orang Taif, ketika kemudian datang wahyu pertama kali setelah di Gua Hira. Ya, setelah di Gua Hira. Jadi 2 kali Rasul kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini mazhabnya Ibnu Abbas. Adapun Aisyah radhiyallahu anha membantah pendapat Ibnu Abbas. Dan ucapan Abdullah bin Abbas ini, ucapan Aisyah ini diikuti oleh ulama-ulama yang lain. Kita kasih khulosah di sini. Kita kasih apa? Kita kasih kesimpulan. Terdapat khilaf apakah Rasulullah SAW telah melihat Allah Subhanahu wa taala? Ada khilaf dalam masalah ini, terbagi menjadi 2 pendapat. Pendapat pertama, tidak meyakini bahwasanya beliau melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Yang dilihat oleh Rasulullah bukan Allah itu, tetapi cahayanya. Ya. Dan ini pendapat Aisyah, Abdullah bin Mas'ud, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Ibnu Taimiyah berpendapat seperti ini, Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Jadi berpendapat seperti ini dari kalangan sahabat Aisyah, Ibnu Mas'ud, dari kalangan ulama, ya, Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Pendapat kedua, pendapat yang meyakini bahwa Rasulullah telah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Dan yang berpendapat seperti ini adalah Abdullah bin Abbas. Kemudian Anas bin Malik dari kalangan sahabat dan murid-murid mereka. Ya. Dari kalangan ulama Imam Ahmad. Imam Nawawi juga berpendapat seperti ini. Imam Nawawi juga berpendapat seperti ini. Ya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Syekh Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan di dalam mausuahnya, tidak datang di dalam masalah ini hadis yang sahih lagi marfu bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam melihat melihat Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra dan Mi'raj. Jadi Syekh Albani beliau mengatakan tidak datang di dalam masalah ini hadis-hadis yang sahih lagi marfu yang sampai sanadnya kepada Rasulullah bahwasanya beliau melihat Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra dan Mi'raj. Lalu bagaimana dengan hadis Hakam bin Abban dari Ikrimah dari Ibnu Abbas? Hadis Ibnu Abbas. Bagaimana? Kata Syekh Albani sanadnya dhaif. Ya. Karena kenapa? Hakam bin Abban itu seorang perawi yang dhaif. Ya, lalu bagaimana hadis Ali bin Zaid dari Yusuf bin Mihran dari Ibnu Abbas? Lalu bagaimana di sana? Di sana dhaif. Karena Ali bin Zaid bin Jud'an itu dhaif. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasul pernah melihat Allah atau Rasul tidak pernah melihat Allah itu sama-sama dhaif, kata Syekh Albani. Bayangkan ya. Jadi hadis Ibnu Abbas dilemahkan Syekh Albani, hadis Aisyah juga dilemahkan Syekh Albani. Kata Syekh Albani, isnad dhaif wa rijaluhu thiqat, lakin Hakam bin Abban fihi dha'fun. Ya, min kibali hifzi. Nah begitu. Jadi apa yang jadi masalah di dalam masalah ini? Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita katakan perkara ini perkara khilaf. Di dalam masalah ini ada sebagian ulama letak khilafnya adalah bagaimana status riwayat ini. Bagi yang menguatkan hadis Ibnu Abbas, maka akan berpendapat seperti Ibnu Abbas. Di antaranya Imam Ahmad. Bagi yang melemahkan hadis Aisyah, bagi yang menguatkan hadis Ibnu Abbas, maka akan berpendapat seperti Ibnu Abbas. Seperti Imam Ahmad. Bagi yang menguatkan hadis Aisyah, maka akan berpendapat seperti Aisyah.
Seperti Ibnu Hajar contohnya. Jadi ini masalah khilaf. Jadi ini masalah khilaf. Nah, begitu. Ya, di dalam masalah ini masalah khilaf. Tetapi telah disepakati sebagaimana yang kita katakan tadi, bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala tidaklah mungkin dilihat oleh manusia biasa di muka bumi ini. Allahu a'lam bissawab. Baik. Wal imanu bil mizan yaumil qiyamah. Kama jaa yuzinul 'abdu yaumal qiyamati fala yazinu janaha ba'udah wa tuzanu a'malul ibadi kama jaa fil athar wal imanu bihi wa tasdiqu bihi wal i'radu an man radda dzalika wa tarku mujadalatihi. Beriman kepada al-mizan atau timbangan pada hari kiamat, sebagaimana di dalam hadis, seorang hamba akan ditimbang pada hari kiamat, maka ia tidak dapat mengimbangi berat sayap seekor nyamuk. Dan juga amalan-amalan para hamba akan ditimbang sebagaimana dalam asar, mengimani dan membenarkannya, dan berpaling dari orang yang menolaknya, serta meninggalkan perdebatan dengannya. Baik, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala sekarang masuk ke dalam bab beriman kepada hari akhir. Dan di antara bentuk beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada mizan pada hari kiamat. Dan yang dimaksud mizan itu betul-betul timbangan. Yang dimaksud mizan itu betul-betul timbangan. Ada wujud bendanya mizan itu. Ya bukan merupakan sesuatu bayangan atau kemudian ditaksir semata-mata. Walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perbuatan hamba tersebut, besar kecilnya, berat ringannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan di hari kiamat nanti mizan. Yang kata para ulama, apabila kemudian terjadi proses penimbangan hisab atas amal seorang hamba dan atas hamba tersebut ditegakkan mizan di hadapannya, maka proses tersebut akan membawa bekas yang sangat besar terhadap hamba tersebut di kehidupannya di dunia. Bayangkan kalau kemudian Anda dihukumi salah secara langsung tanpa tahu kesalahannya. Betul ya? Itu mungkin lebih mudah untuk diterima daripada kemudian berlarut-larut ujung-ujungnya salah. Maka lebih cepat, lebih mudah mati dalam tembakan pertama daripada kemudian mati eksekusi 10 tahun lagi. Kalau orang yang dieksekusi mati 10 tahun lagi, setiap hari dia bangun pagi dalam keadaan mati. Ini omongan saya sih. Iya enggak sih? Ada orang yang melakukan kejahatan, betul? Dari belakang langsung ditembak, dar, mati. Itu lebih mudah bagi dia daripada ada orang yang melakukan kejahatan dieksekusi 10 tahun lagi. Maka setiap pagi hari di waktu pagi dia bangun, dia mati. Dia matinya berkali-kali dalam 10 tahun. Efeknya berat apa? Mengetahui seseorang akan mendapatkan hukuman dan dia lihat bentuk hukumannya atau langsung dihukum. Jelas efek beratnya adalah dia melihat hukumannya, proses dia dihisab, dan sekaligus juga menghadirkan keadilan bagi hamba. Agar jangan sampai hamba kemudian merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala luput mendatangkan kebaikan untuk ditimbang, atau kemudian menambahkan keburukan atas hamba tersebut padahal hamba itu tidak melakukan keburukan itu. Maka dihadirkan. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ini kebaikan-kebaikanmu ditimbang dan ini keburukan-keburukanmu. Jadi hamba tersebut mengetahui bahwasanya Rabb-nya Azza wa Jalla adil. Sekaligus kata para ulama yang ketiga. Kalau yang pertama menimbulkan efek yang luar biasa kepada seorang hamba. Yang kedua kemudian menimbulkan pemahaman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Yang ketiga akan menimbulkan rasa apa? Rasa takut atas hamba untuk berbuat maksiat. Bayangkan apabila nanti pada hari kiamat seseorang melakukan kemaksiatan yang dia lupa itu dihadirkan dalam bentuk catatan amal untuk ditimbang, padahal kita lupa untuk melakukan maksiatnya kapan. Sekaligus juga menjadi penyemangat atas seorang hamba untuk melakukan kebaikan. Terkadang banyak sekali kebaikan yang kita lakukan kita lupa, atau kita melakukan kebaikan tanpa kita sadar. Betul ya? Itulah manusia. Melakukan kebaikan terkadang lupa atau melakukan kebaikan tanpa sadar.
kadang-kadang juga melakukan keburukan lupa, melakukan keburukan tanpa sadar. Maka atas orang yang melakukan kebaikan tanpa sadar atau lupa, jangan khawatir. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Nanti lupanya Anda di dalam mengerjakan kebaikan, Allah datangkan dalam bentuk timbangan mizan, ditimbang. Padahal Allah Maha tahu, tidak perlu ada mizan. Allah alim, Maha tahu. Tidak perlu lewat prosesi seperti itu. Oh, ini masuk surga, ini masuk neraka. Beres kan? Mati. Kemudian hari kebangkitan, bangkit semua. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala pisahkan. Ini masuk surga, ini masuk neraka. Mampu Allah? Mampu. Tapi tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan. Ada proses yang sedemikian panjang. Fungsinya apa? Untuk kemudian menjadikan kita sebagai seorang muslim yang hidup di muka bumi ini beriman kepada hari akhir, yang dengan sebab itu mendatangkan kebaikan di dalam masalah ini. Kata Imam Ahmad, beriman kepada mizan pada hari kiamat. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-47. Ya. Sebagaimana juga dalam surat Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'isyatin radiyah wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya, dan siapa yang berat timbangannya dan siapa yang ringan timbangannya, maka di sana berat ringan timbangan mizan. Dan mizan itu lahu kifatan, dia memiliki dua apa? Dua sisi. Bukan kayak timbangan apa? Bukan kayak timbangan tepung. Apa? Kayak timbangan gambar kejaksaan ya. Dua sisi itu. Ada apa? Ya, dua sisi. Dua sisi maklum ya. Bukan kayak timbangan tepung, bukan kayak timbangan apa? Bayi yang pakai sarung itu kan timbangan enggak. Dia punya dua sisi. Lahu kifatan. Ya, perkataan timbangan itu memiliki dua sisi itu berdasarkan banyak hadis. Di antaranya hadis bitaqah. Ada orang yang melakukan keburukan sejauh mata memandang satu catatan keburukannya, dan catatan keburukannya itu ada 99. Ada 99 catatan keburukan. Yang satu catatan keburukannya itu sejauh mata memandang, dan seluruh catatan keburukannya itu diletakkan di satu daun timbangan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada hamba tersebut, apakah engkau aku zolimi? Maksud dari ucapan Allah kepada hamba tersebut, apakah engkau aku zolimi? Maksudnya adalah jangan-jangan ada catatan buruk di sini yang bukan milikmu. Apa kata hamba tersebut? Tidak ya Rabb, memang betul-betul itu catatan keburukanku yang 99 itu. Apakah engkau aku zolimi? Tidak ya Rabb. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mendatangkan satu catatan kebaikan. Dan hamba itu pesimis, mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, apa yang bisa diperbuat oleh catatan kebaikan yang sedemikian kecil tersebut? Berhadapan dengan catatan keburukan yang sedemikian banyak dan panjang tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba tersebut? Bukankah tadi aku bertanya, apakah engkau aku zolimi, dan engkau mengatakan tidak? Betul ya Rabb, dan ini bentuk keadilanku. Datangkanlah catatan itu. Catatan itu diletakkan di satu daun timbangan yang lain. Nah, berdasarkan hadis ini, maka para ulama mengatakan mizan itu lahu kifatan. Dia memiliki dua apa? Dua itu. Maka kemudian diletakkan satu catatan timbangan kebaikan tersebut di daun timbangan yang lain. Maka dia lebih berat. Maka hamba itu bertanya kepada Rabb, apa ya itu Rabb? Engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas, tulus dari hatimu. Ini hadis bitaqah. Antum bisa lihat di kitab tauhid. Hadis bitaqah. Tentang fadlu kalimat tauhid, keutamaan kalimat tauhid. Nah, dari hadis ini para ulama mengatakan timbangan itu memiliki dua daun timbangan. Sekaligus para ulama di antara mazhab mereka mengatakan apa? Bahwasanya yang ditimbang adalah catatan amal. Makanya Imam Ahmad di dalam Ushul Sunnah mengatakan ya, bahwasanya apa? Di antaranya adalah akan ditimbang amal soleh seorang hamba, sebagaimana juga akan ditimbang catatan amalnya. Dan juga ada orang-orang yang ketika ditimbang, maka berat timbangannya tidak lebih berat daripada seekor sayap nyamuk. Ulama Ahlussunnah memiliki tiga pendapat di dalam masalah ini.
Ikhtilaf ini bukan ikhtilaf tadad, tetapi ikhtilaf tanawwu yang saling melengkapi. Mereka mengatakan ada yang ditimbang catatan amalnya, ada yang ditimbang pelaku amalnya, dan ada yang ditimbang apa? Amalnya itu sendiri. Tapi ada juga yang mengatakan apa? Tiga-tiganya ditimbang. Ada orang yang tiga-tiganya ditimbang. Ya. Jadi ulama khilaf, tapi ini bukan khilaf yang bertentangan, bukan. Ini khilaf yang saling melengkapi. Bahwa ada sebagian orang yang ditimbang catatan amalnya, ada sebagian orang lain yang ditimbang adalah amalnya sendiri, ada sebagian orang lain yang ditimbang adalah dia sendiri pelaku amal. Tapi ada orang lain yang ditimbang tiga-tiganya, dianya ditimbang, catatan amalnya ditimbang, dan amalnya sendiri. Dan ini bukan khilaf sebenarnya, tetapi ini khilaf tanawwu. Yang kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, kita beriman kepada mizan pada hari kiamat, sebagaimana yang datang dari hadis-hadis Rasulullah, bahwasanya datang seorang hamba yang nanti akan ditimbang pada hari kiamat, dan berat timbangannya tidak melebihi sayap seekor nyamuk. Ya, ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan juga ada yang amal ditimbang sebagaimana ada di dalam As-Sar, dan beriman dalam perkara ini, membenarkan dan tidak berpaling darinya, dan menjauhkan diri dari perdebatan pada masalah ini. Allahu a'lam. Ya. Wa anna Allah Ta'ala yukallimul ibada yawmal qiyamah laisa bainahum wa bainal turjuman wal imanu bih wa tasdiqu bih. Baik. Allah akan mengajak bicara hamba-hambanya pada hari kiamat tanpa ada penerjemah antara mereka dengannya, dan kita wajib mengimani dan membenarkannya. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu bentuk keimanan kepada hari akhir, yakni beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara hamba-hambanya pada hari kiamat, yang mana tidak ada di antara hambanya tersebut dengan Rabb Azza wa Jalla penerjemah. Ya, tidak ada penerjemah antara hamba dengan Rabb Azza wa Jalla. Ini sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis, ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad, ini hadis ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma minkum min ahadin illa wasayukalimuhu Allahu yaumal qiyamah laisa bainallahi wa bainahu turjuman. Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan tidak ada antara Allah Subhanahu wa taala dan orang tersebut penerjemah. Ya. Makanya sebagian ulama jemaah memahami hadis ini dengan beberapa cara pandang. Khususnya di dalam masalah tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Artinya apa? Hamba tersebut dengan Rabb Azza wa Jalla itu akan bicara, tetapi dengan pembicaraan yang berbeda. Kalau pembicaraannya sama, begini, saya ulangi ya, para ulama ada yang memahami hadis ini dengan seperti ini. Hamba dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan berbicara. Ya. Dan pembicaraan hamba dengan Rabb-nya pada hari kiamat itu dengan pembicaraan yang menggunakan bahasa yang berbeda. Kenapa begitu? Karena kalau kemudian mempergunakan bahasa yang sama, maka kata-kata tidak ada antara dia dengan Rabb-nya penerjemah, itu tidak berfaedah. Ada yang bisa menyebutkan alasannya? Ada yang bisa menyebutkan alasannya? Begini nih, belajar mengambil istinbat dari apa? Dari hadis. Para ulama kan kadang-kadang begini ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang apa? Kadang-kadang muncul di benak kita. Allah Subhanahu wa taala, yang kita maklum Al-Quran kalam Allah berbahasa Arab. Al-Quran itu kalamnya Allah kan,
bahasa apa? Bahasa Arab. Nanti ketika manusia hamba berjumpa dengan Allah, bagaimana ini? Saya nggak bisa bahasa Arab. Ketika saya ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang mesti saya jawab? Nggak ngerti saya apa ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang seperti ini kita ucapkan yang pertama alhamdulillah. Kenapa? Karena dia beriman kepada sifat kalamnya Allah. Loh iya dong. Iya kan? Kalau dia beriman kepada sifat kalamnya Allah, nggak mungkin muncul ucapan itu. Iya enggak? Yang kedua, untuk orang-orang yang bertanya seperti ini, hadis ini jawabannya. Makanya sebagian ulama, dan ini pendapat yang insya Allah ta'ala benar, mereka berpendapat berdasarkan hadis ini, ketika nanti hamba pada hari kiamat berbicara dengan Allah, Allah Azza wa Jalla ajak bicara hamba tersebut tidak dengan bahasa ucapan yang sama, tetapi dengan bahasa dan ucapan yang berbeda. Loh, kenapa seperti itu? Karena di sana ada lafaz walaisa bainallahi bainahu turjuman. Tidak ada antara dia dengan Rabb-nya penerjemah. Perkataan tidak ada antara dia dengan Rabb-nya penerjemah. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sang hamba berbicara dengan bahasa yang berbeda. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hamba berbicara dengan bahasa yang sama, maka tidak diperlukan adanya penerjemah. Betul enggak? Hah? Ya enggak? Maka ini menunjukkan yang pertama, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bicara dengan hamba dengan bahasa yang dipahami oleh hamba itu sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala alim. Ada sekian banyak bahasa. Tanya sama Pak Ed, ada berapa bahasa di muka bumi? Jumlahnya hanya, jangan-jangan hanya Allah yang mengetahui jumlahnya ada berapa ya? Hah? Iya. Satu daerah aja mungkin ada lebih dari 10-20 bahasa. Belum lagi logat-logatnya. Ini tidak menafikan apa? Pentingnya belajar bahasa Arab. Enggak. Jangan kemudian, kalau gitu nggak perlu bahasa Arab. Loh kenapa? Ya Allah Maha tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Walaupun betul bahasa penduduk surga bahasa Arab betul. Walaupun itu tidak bersumber dari hadis yang sahih. Tapi itu betul. Loh bagaimana kita tidak belajar bahasa Arab? Tiba-tiba masuk surga bisa bahasa Arab, Allah Maha mampu, selesai. Tapi ini tidaklah dalam rangka hendak melemahkan semangat kita belajar bahasa Arab, enggak begitu. Tapi dari hadis ini menunjukkan kepada kita pendapat sebagian ulama bahwasanya apa? Bahasa yang dipergunakan oleh hamba itu bisa jadi dan sangat mungkin berbeda dengan bahasa yang dipergunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat. Karena lafaz walaisa bainallahi wa bainahu turjuman, tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala penerjemah. Itu menunjukkan mereka mempergunakan bahasa yang berbeda. Loh, kok bisa seperti itu? Ada sesuatu yang mengganjal? Saya berhenti nih. Ayo, ada sesuatu yang mengganjal dari penjelasan ini? Ada dong harusnya. Apa yang mengganjal? Ada yang bisa apa? Apa? Seharusnya kalau dalam bahasa yang berbeda tidak saling mengerti, tapi kalau dalam satu bahasa sesama satu bahasa bisa dimengerti. Kira-kira begitu. Gimana Pak? Gimana? Allah dan makhluknya berbicara tanpa penerjemah. Kalau dalam satu bahasa bisa kita saling mengerti, tapi dalam berbahasa yang berbeda tidak bisa dimengerti. Yang tidak bisa mengerti ini siapa Pak? Yang tidak bisa mengerti ini siapa? Bagus tuh pertanyaan Bapak itu. Paham antum kan? Kan tidak ada penerjemah. Betul ya? Mempergunakan dua bahasa yang berbeda, betul? Maka kalau dua bahasa yang berbeda bisa jadi tidak saling mengerti. Bagus Bapak tadi. Tapi sekarang Pak,
saya perbaiki pertanyaan Bapak. Tapi betul itu. Saya pancing. Yang tidak mengerti siapa? Yang jelas hamba. Allah mengerti gak? Allah maha mengerti. Nah, itu. Lalu bagaimana hamba bisa mengerti kalam Allah kalau mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda? Betul enggak? Ini kan yang mengganjal ya. Kan nggak ada penerjemah. Ada penerjemah enggak? Nggak ada. Lalu bagaimana hamba bisa mengerti kalamnya Allah ketika mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda? Kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Betul? Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Maha mengetahui, malah memiliki ilmu. Hamba mau bicara apa saja, yakni apa? Hamba mau bicara apa saja, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Cuma permasalahannya, bagaimana seorang hamba bisa mengetahui makna ucapan pembicaraan Allah ketika hamba tersebut berbicara dengan bahasa yang berbeda dengan Rabb-Nya Azza wa Jalla. Nah, sebagian ulama mengatakan, dan ini pendapat yang kuat, bahwasanya di sanalah ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba tersebut memahami apa yang dia ucapkan walaupun dengan bahasa yang berbeda. Begitu. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, ada penerjemah. Tapi saya enggak condong dengan pendapat ini. Rasul mengatakan walaisa bainahu wa bainallahi turjuman. Enggak ada penerjemah antara Allah dengan Rabb-Nya. Antara hamba dengan Rabb-Nya. Enggak ada penerjemah. Konsekuensi tidak ada penerjemah berarti mereka mempergunakan dua bahasa yang berbeda. Dua bahasa yang berbeda. Ada maslak lain sih sebenarnya, ada jalan lain, yakni apa? Hamba itu berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah, saya koreksi. Hamba tersebut memahami apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Nah, seperti itu. Tapi apa yang Bapak tadi sampaikan bagus, Pak. Bagus. Tapi bukan saya lengkapi ya. Hamba bagaimana cara mengerti kalamnya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kemampuan kepada hamba tersebut sehingga memahami apa yang dia ucapkan. Walaupun berbicara dengan bahasa yang berbeda. Dan itu pun mungkin terjadi di dalam kehidupan manusia. Orang Amerika ngomong apa Anda paham walaupun Anda nggak ngerti sebenarnya yang dia omongin apa. Iya kan? Anda paham, oh dia mau ini. Padahal Anda tidak mengerti sebenarnya apa yang dia ucapkan itu maknanya. Itu maklum. Apalagi pada hari kiamat kelak. Allahu a'lam bishawab. Nah, pembicaraan tentang Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara hamba, ya, pembicaraan tentang yakni hamba bicara dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ini ada di beberapa tempat. Ada di beberapa tempat. Maksudnya apa? Ketika kemudian ditanyakan 4 perkara. Iya kan? Ditanyakan 4 perkara dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Di mana Nabi kita Nabi Muhammad alaihi wasallam mengatakan la yazalu qamal abdi ila hatta yas'alu arba. Tidak akan bergeser kaki manusia sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 4 perkara. Allah yang bertanya nanti kepada hamba 4 perkara itu. Nah, ini pertama. Jadi semua manusia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara ini. Ada juga Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang-orang tertentu nanti pada hari kiamat kelak. Contohnya kepada penghuni surga terakhir, yang dia mengatakan kepada Rabb Azza wa Jalla, Rabb, dekatkan aku ke surga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bukankah engkau berjanji tidak meminta apa-apa kecuali ya Rabb, masukkan aku ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba tersebut, bukankah engkau berjanji untuk tidak meminta apapun? Jadi Nabi kita bercerita tentang penghuni surga yang terakhir. Dia masuk surga tapi terakhir. Dia berada di kejauhan, tapi dia lihat dari kejauhan tersebut itu meriah sekali keadaan dalam surga. Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, tolong dong deketin saya ke surga. Begitu ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalau aku kabulkan permintaanmu ini, engkau tidak meminta sesuatu yang lain? Ya Rabb, tolong dekatkan aku ke surga. Allah Subhanahu wa taala dekatkan dia ke surga. Tapi nggak masuk di pinggirannya. Tapi dia bisa melihat makin jelas isi dalam surga. Tadinya kan jauh, makin jelas.
susah hati dia. Ya. Kalau melihat orang yang pesta dari jauh, itu mungkin apa? Sedih ya. Tapi kalau ngelihat orang pesta dari dekat tidak ikut berpesta, saya rasa lebih sedih lagi. Itu orang-orang dalam surga nikmat sekali hidupnya. Dia tidak di dalam surga, masih di luar. Bimbang hati dia. Dia pengen minta masuk ke dalam surga, tapi bimbang hati dia. Dia udah janji, gak minta apa-apa lagi sama Rabbnya. Tapi dia memberanikan diri, ya Rabb, masukkan aku ke dalam surga. Di pinggirnya pun tidak mengapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada hamba tersebut, kalau aku kabulkan permintaanmu ini, betul? Apakah engkau berjanji untuk tidak meminta apapun juga selain ini? Betul ya Rabb, aku berjanji untuk tidak meminta apapun. Maka dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Tapi di pinggirnya tidak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan izin untuk kemudian mengitari surga. Di pinggirnya aja ya. Hah? Dia melihat orang-orang lalu lalang di dalam surga, sedangkan dia duduk. Dia di dalam surga tapi dia orang lalu lalang, senang sekali orang-orang itu ya. Kemudian dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb. Dia minta lagi, ya Rabb. Itu ada pohon tuh. Jadikan aku duduk di bawah pohon tersebut. Agak ke tengah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai hambaku, bukankah engkau telah berjanji untuk tidak meminta apapun lagi setelah permintaanmu aku kabulkan? Ya Rabb, ini aja satu lagi nih. Maka didekatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga dia bernaung di bawah pohon tersebut. Asik, tidak ada buah-buahan segala macam ya. Tapi gak bisa kemana-mana, tetap di pohon. Dia mengatakan, ya Rabb, minta lagi. Ini permintaanku. Tolong dong aku diberikan kebebasan seperti penghuni surga yang lain untuk berkeliling di dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai hambaku, bukankah engkau telah berjanji untuk tidak meminta apapun lagi? Kata hamba, ya Rabb, aku telah berjanji, tapi tolong kabulkan permintaanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan permintaannya sehingga dia bisa berjalan-jalan ke surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, hambaku, minta apa lagi? Silahkan minta, akan aku kabulkan permintaanmu. Ini hadis yang luar biasa diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam Kitab Sunnah, dan hadis sahih disahihkan oleh Syekh Albani dalam Jalalaul Jannah fit Takhrij Kitab Sunnah. Bagus sekali kisah penghuni surga yang terakhir masuk ke dalam surga. Tapi ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada sebagian penghuni surga. Jadi pembicaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti kepada seluruh manusia, kepada penduduk surga, kepada sebagian penduduk surga. Iya. Jadi tingkatan bicara Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti kepada seluruh manusia. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba, berarti semua manusia, muslim, kafir, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 4 perkara itu. Kepada penghuni surga, kepada sebagian penghuni surga. Di antara sebagian penghuni surga itu tadi orang tadi. Saya punya taklim dalam format YouTube tentang kisah penghuni surga yang terakhir yang tadi itu. Saya punya taklim dalam format YouTube. Baik, ya. Qala sahibul matan, berkata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wal imanu bil hawd wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hawdan yawmal qiyamah turidu alaihi ummatuh abduhu mislu tulihi masiratuhu syahr aniyatuhu ka'adadi nujumis sama' ala ma sahat lihil akhbar min ghairi wajh. Beriman dengan telaga dan bahwa Rasulullah SAW memiliki telaga pada hari kiamat yang akan didatangi oleh umatnya, di mana luasnya sepanjang perjalanan sebulan dan bejana-bejananya sebanyak bintang-bintang yang ada di langit, menurut riwayat-riwayat yang sahih dari beberapa jalan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu bentuk beriman kepada hari akhir, yakni beriman kepada telaga. Beriman kepada telaga. Dan ada khilaf letak telaga ini di mana? Ada yang mengatakan sebelum mizan, setelah mahsyar. Ya, ada yang mengatakan sebelum mizan, setelah mahsyar. Ada yang mengatakan letak telaga ini adalah setelah sirat. Dan juga ada yang mengatakan hal-hal yang lain.
Tetapi di atas dua pendapat inilah yang masyhur. Jadi letak telaga nanti pada hari kiamat itu di mana? Pendapat yang pertama, sebelum mizan, setelah mahsyar. Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita sama-sama maklum ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka matahari itu akan berada 1 mil di atas kepala seluruh manusia. Yang dengan sebab itu akan menimbulkan keringat yang luar biasa yang menutupi tubuh mereka. Mulai dari satu mata kaki hingga ada yang tenggelam. Kan begitu ya? Hingga ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan keringat orang-orang itu gak bercampur. Iya. Jadi hukum fisika air akan merata kemana-mana, tidak berlaku nanti pada hari kiamat, khususnya di padang mahsyar. Jadi orang-orang ada yang sebagiannya kemudian terendam kakinya dengan keringatnya. Dan ada orang yang di sampingnya mungkin akan terendam, tenggelam tubuhnya dengan keringatnya. Loh kok nggak tumpah nih yang dari sebelah ke dia gitu? Kan air kan permukaannya rata ya. Nah itu sesuatu yang kemudian di luar hukum fisika. Air kan rata tapi enggak. Nah begitu. Nah konsekuensi dari seseorang mengeluarkan keringat di padang mahsyar, maka dia akan kehausan. Maka sebagian ulama berpendapat apa? Haud itu, yakni minum dari telaganya Rasulullah, itu sangat diperlukan bagi seorang muslim, hamba, setelah melewati proses dikumpulkan di padang mahsyar yang mereka kehausan. Ini yang pertama. Sebagian lagi mengatakan haud itu setelah sirat. Mereka berhujjah dengan hadis tentang ada sebagian orang yang diusir dari telaga Rasulullah. Ya, diusir dari telaga Rasulullah. Sehingga orang-orang ini ketika diusir dari telaga Rasulullah dijauhkan dari surga. Ala kulli hal, haud ini ada di mana? Tidak datang keterangan yang jelas dari sisi Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Di mana haud ini sebenarnya? Apakah setelah mizan, setelah sirat, setelah mahsyar? Tidak datang keterangan dari sisi beliau. Makanya ulama berbeda pendapat tentang letak telaga haud ini ada di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah rahimani rahimakumullah, haudnya Rasul, seluruh nabi dan rasul memiliki haud, telaga. Telaga itu tempat berkumpulnya air, maklum. Dan seluruh nabi dan rasul memiliki telaga. Perkataan bahwasanya Nabi Saleh tidak memiliki telaga karena telaganya digantikan dengan untanya, ini hadis yang palsu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, hadis yang dhaif atau hadis yang palsu. Dan ucapan setiap nabi memiliki telaga kecuali Hud alaihi salam, ini salah satu antara yang diucapkan oleh Imam Barbahari dalam Syarhus Sunnah. Ya. Dan ini bukan menjadi celaan terhadap Imam Barbahari, enggak, sekali-kali tidak. Imam Barbahari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab beliau Syarhus Sunnah, kitab yang sangat berharga, yang diwasiatkan, dinasihatkan oleh para ulama untuk dipelajari. Tapi Imam Barbahari bukan sosok yang maksum. Di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, beliau mengatakan seluruh nabi dan rasul memiliki telaga kecuali Saleh. Karena telaganya Saleh telah Allah gantikan dengan untanya di muka bumi. Ucapan karena telaganya Nabi Saleh telah Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan unta di muka bumi, ini ucapan yang bersumber dari hadis yang sangat lemah, bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini palsu. Konsekuensi dari hadis ini lemah atau hadis itu palsu, betul? Maka kembali kepada likulin nabiyyin, setiap nabi memiliki haud. Dan sabda setiap nabi memiliki haud itu sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Setiap nabi memiliki telaga. Adapun telagaku, kata Rasulullah, adalah yang paling bagusnya, paling indahnya. Dan aku berharap kalian datang kepadanya. Begitu. Dalam riwayat yakni siapa? Dalam riwayat Imam Ahmad, aku tunggu kalian di telagaku. Itu riwayat Imam Ahmad itu. Aku tunggu kalian di telagaku. Sifat telaganya Rasulullah ini banyak. Sifat telaganya Rasulullah ini banyak.
Disebutkan dalam hadis-hadis panjangnya sepanjang sebulan perjalanan, warna airnya putih, bejananya sebanyak bintang di langit, orang yang minum darinya tidak akan lagi kehausan selama-lamanya, dan seterusnya. Dan ada juga sebagian umat Islam yang dihalau untuk tidak minum dari telaga Rasulullah. Para ulama mengatakan mereka adalah orang-orang yang telah datang ke telaganya Rasulullah tetapi dihalau. Dihalau. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang melakukan perbuatan bid'ah di dalam agama atau mengada-adakan perbuatan bid'ah. Ini dihalau dari telaga Rasulullah. Dan atau yang kedua, orang yang melakukan keburukan yang amat sangat, perbuatan keji yang amat sangat. Dihalau dari telaga Rasulullah. Allahu a'lam bishawab. Dan kita wajib beriman kepada perkara ini. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar," sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu al-kautsar, yang kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an kita biasanya diterjemahkan dengan kenikmatan yang banyak. Dalam riwayat Imam Bukhari, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang makna inna a'tainakal kautsar. Apa kata beliau? Ya. Maaf, Abu Ubaidah pernah bertanya kepada Aisyah tentang makna inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad telah aku berikan nikmat yang sangat banyak. Aisyah mengatakan naharun u'tiyahu nabiyyukum alaihi salatu wassalam. Al-kautsar itu adalah telaga, yakni sungai yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kalian pada hari kiamat kelak. Jadi Al-Kautsar berdasarkan penafsiran Aisyah adalah nama telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Ya. Qala sahibul matan wal imanu bi'adzabil qabr. Beriman kepada azab kubur. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Ahmad mengatakan beriman kepada azab kubur. Beriman kepada azab kubur. Azab kubur ini ya, beriman kepada azab kubur dan orang-orang yang akan mendapatkan azab kubur, na'udzubillah min zalik, adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik dan pelaku kemaksiatan. Ya, orang-orang kafir, orang-orang munafik dan pelaku kemaksiatan. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-93, "Walau tara izil zalimuna fi ghamaratil maut." Dan apabila kalian melihat orang-orang zalim berada di dalam tekanan maut. Yang ditafsirkan oleh para ulama, yang dimaksud ghamaratil maut adalah azab kubur itu sendiri. Jadi azab kubur ini hak. Azab kubur itu hak, benar adanya. Ya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, "Al-abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tuwilu wa dhahaba ashabuhu ata innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani," dan seterusnya. Al-hadis, apabila hamba telah diletakkan di dalam kuburnya, dan apabila hamba diletakkan di dalam kuburnya dan orang-orang yang mengantarnya kembali ke rumahnya masing-masing, dia mendengar suara langkah kaki orang-orang yang menghantarnya itu semakin lama semakin menjauh. Atahu malakan, maka datang kepada penghuni kubur tersebut dua malaikat yang mendudukkannya dan berkata kepada hamba tersebut, dan seterusnya. Ini azab kubur dan nikmat kubur. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan azab kubur, menetapkan azab kubur, ya. Dan perkara ini terang benderang, jelas dalilnya dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dan yang menyelisihi perkara ini adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah mengingkari azab kubur. Ya.
Alasan mereka mengingkari azab kubur bermacam-macam. Di antaranya kalau mereka gali kuburan orang kafir nggak ada apa-apa kata mereka. Di antaranya ketika mereka mengingkari azab kubur karena azab kubur itu hadis-hadisnya ahad, nggak mutawatir, ya? Dan seterusnya. Di antara lagi mereka mengatakan bahwasanya azab kubur itu andai kata ada, lalu bagaimana orang-orang yang mati tanpa dikubur? Nah, macam-macam itu. Orang-orang yang mati tanpa dikubur, gimana azabnya? Memang aneh-aneh makolatnya Mu'tazilah ini. Jadi orang-orang Mu'tazilah mengingkari azab kubur. Alasan mereka mengingkari azab kubur macam-macam. Karena hadisnya ahad. Dan menurut mereka hadis ahad tidak boleh dipergunakan sebagai dalil dalam akidah. Karena hanya mendatangkan zon, prasangka. Ada di antara mereka mengatakan, oh kalau orang-orang kafir katanya mendapatkan azab kubur, gitu. Orang kafir ketika mati, nggak kita lihat ada apa-apa di dalam kuburnya. Ada yang mengatakan, lalu bagaimana dengan orang-orang yang mati tidak dikubur, hilang, dimakan binatang buas, azabnya gimana? Ini mustahil, makanya azab kubur tidak ada. Imam Nawawi membantah perkara ini. Kata Imam Nawawi, ketahuilah bahwasanya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beriman kepada azab kubur. Bahwasanya azab kubur itu ada dan dalilnya jelas tegas dari Alkitab dan As-Sunnah. Yang menyelisihi perkara ini adalah Mu'tazilah. Baik. Wa anna hadhihi al-ummah tuftanu fi quburiha wa tus'alu an al-iman wal islam wa man rabbuk wa ma nabiyyuk wa ya'tihi munkar wa nakir kaifa syaa Allah wa kaifa arada wal iman bihi wa tasdiq bihi. Baik. Dan bahwa umat ini akan diuji dan ditanya di dalam kuburannya tentang iman, Islam, siapa Rabbnya, siapa nabinya, dan akan didatangi oleh malaikat munkar dan nakir sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengimani dan membenarkannya. Baik. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya umat ini akan diuji di dalam kubur mereka. Yakni bentuk ujian kepada umat ini, umat Islam akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya tentang iman, Islam, siapa Rabbnya dan siapa nabinya. Ya. Dan kalau diperhatikan, ya, nampaknya Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasanya umat ini akan difitnah, yakni akan diuji di dalam kuburnya. Timbul suatu pertanyaan, apakah azab kubur itu, pertanyaan kubur itu berlaku untuk seluruh manusia atau hanya untuk kaum muslimin saja? Imam Ahmad mengatakan wa ana hazihil ummah, umat ini, antum lihat itu. Jadi nampaknya zahirnya yang dikuatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya yang ditanyakan tentang Islam, iman, siapa Tuhannya, siapa nabinya, itu hanya kaum muslimin. Adapun orang-orang munafik, ya, orang-orang kafir tidak ditanyakan perkara tersebut. Dan nampaknya ini mazhab Imam Ahmad, dan seperti itulah Imam Ahmad berpendapat. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwasanya seluruh manusia akan ditanya. Bukan hanya manusia, bukan hanya muslim saja, tetapi orang-orang kafir pun akan ditanya. Kalau pertanyaan kubur, yakni azab kubur, itu ditanyakan kepada seorang muslim yang mereka masih memiliki dasar dari keimanan, maka pertanyaan kubur, yakni azab kubur, itu lebih layak ditanyakan kepada orang-orang kafir. Karena kalau seorang muslim diazab dengan sebab dipertanyakan sesuatu, maka orang-orang kafir lebih layak lagi dipertanyakan. Begitu. Nah, nampaknya Imam Ahmad berpendapat dengan pendapat yang pertama, yang ditanyakan itu hanya muslim saja. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya umat ini akan difitnah di dalam kuburnya dan akan ditanya tentang iman, tentang Islam,
tentang siapa Tuhannya dan tentang siapa nabinya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang telah kita sebutkan tadi. Didudukkan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nama Munkar dan Nakir itu datang dalam riwayat Imam Tirmizi. Ditanyakan kepadanya, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Maaf, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Ya. Nah ini dalil-dalil tentang azab kubur itu banyak sekali. Dalil-dalil tentang azab kubur banyak sekali. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan beriman kepadanya itu sesuatu yang harus dan mempercayainya. Yakni maksudnya adalah mempercayai adanya proses azab kubur, pertanyaan di dalam kubur itu benar adanya, wajib dibenarkan. Allahu a'lam. Iya. Ini udah mau asar nih. Betul enggak? Tanah masuk asar belum? Hah? Berapa menit lagi? Hah? 10 menit lagi. Coba dah. Enggak cukup. Enggak cukup. Kita masuk bahas syafaat. Kita jeda aja tuh ya. Gitu. Baik, cara kita jeda. Tajamnya kapan? Soal jawab. Boleh, tapi nanti di sesi terakhir. Sesi terakhir. Baik. Atau gimana maksudnya? Masih tak? Sesi terakhir itu maksudnya nanti kita lanjutkan. Enggak, nanti kita lanjutkan ini kan itu ya. Sampai tahun 21 ya. Kita bahas syafaat aja dulu lah ya. Bahas syafaat. Ya. Begitu? Ya, baik. Ya, nanti kemudian kita buka tajam. Pada antum umumkan. Nanti rehat dulu kan? Iya, enggak maksud saya jawab tadi. Hanya jawab tadi kalau mau buat. Untuk tanya jawab insya Allah kita adakan di sesi terakhir ya. Jadi khusus nanti di akhir akan ada tanya jawab, dan untuk saat ini kita cukupkan insya Allah sampai ke pasal mengenai syafaat setelah sholat asar, karena di sini azan dan iqamatnya agak ngebut ya, speed up, tarik gigi 4, jadi mohon dimaklumi. Insya Allah kita istirahat dulu dan kita lanjutkan sekali lagi setelah sholat asar. Dan teman-teman silakan bagi yang ingin kopi biar tidak ngantuk, biar tetap jos belajarnya, silakan di belakang masih ada kopinya. Ya. Kami akhiri dengan bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya gitu ya, mungkin kita selesaikan sampai syafaat. Nanti setelah itu kita buka tanya jawab. Mungkin begitu ya. Syafaat ini kan wal iman bi syafaati nabi hukum dikhrujan minan nari ba'dama inna ma huwa al-imanu bihi wa tasdiq bihi. Panjang kali Asy'ari itu mendoakan hadis tentang Muhammad. Berarti mereka masih mentakwil hadis-hadis masalah ru'ya Allah Subhanahu wa taala. Enggak terima mereka. Karena fondasi asas mereka yang memang dalam tanda kutip jadi menyamakan makan Allah dengan makhluk tanpa sadar, tanpa sengaja. Bahkan alif ibana itu kata mereka bukan milik Abul Hasan Asy'ari. Ya boleh-boleh saja. Makanya kemudian kalau dikatakan ibana bukan miliknya Abul Hasan Asy'ari kan kita bisa lari kepada kitab-kitab Aqidah yang diriwayatkan oleh sana. Kayak sunnahnya Ibnu Abi Asim dari dasar yang bisa diperiksa, yang bisa diuji kebenarannya benar atau tidak. Masih di Syarh Sunnah Al-Muzani. Tapi Syarh Sunnah Al-Muzani kan di umdah pembahasan kitab Turab itu syariah yang syarah usul itikadnya Al-Lalakai. Kitab Sunnahnya Imam Ibnu Abi Asim. Mengatakan Al-Lalakai. Karena beliau merujukan mereka ini
Amerika juga kan? Al-Juri itu luar biasa. Syariahnya Al-Juri. Kemudian yang keempatnya, ya, itu tulisannya Imam Al-Falah. Kitab Sunnahnya tulisan Imam Al-Falah. Jadi Ahlussunnah Salafi, apalagi yang sudah punya umdah kemampuan bahasa Arab, ya pekerjaan dulu. Baca bukunya. Kalau belum punya bukunya, itu menjadikan kita mutamakin. Dan kita benar-benar tahu. Kita jadi benar-benar tahu akidah salafiyah itu akidah yang hak, diwarisi dengan sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Makalan, tuh makan boleh. Kami sana. Jadi bukan sesuatu yang kemudian Oh, masih. Tapi kata kuasa, kalau sama kesini, saya jangan puan anak, Peranto. Hah?